Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vita Prabowo dengan NIM 218300657 dari kelas saya berdua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum sistem pertahanan jaringan dengan judul jenis serangan pada layer OSI. Untuk yang pertama yaitu layar OSI yaitu application, yang dimana layar application ini berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Untuk serangannya yaitu ada XSS atau cross-site scripting, yang merupakan serangan berupa kode injection yang menanamkan kode atau script berbahaya di website yang terpercaya atau tidak tergolong malicious website. XSS memanfaatkan kerentanan pada aplikasi web berupa input atau output yang tidak divalidasi atau dikodekan. Yang kedua ada CSRF atau cross-site request forgery, atau dikenal juga dengan one click attack atau session reading, yang disingkat yaitu CSRF atau XSRF, merupakan bentuk eksploitasi website yang dieksekusi atas wewenang korban tanpa dikehendakinya. CSRF menipu website melalui request dari user yang terpercaya. Serangan bekerja melalui link atau script pada halaman site yang diakses user. Link tersebut dapat berupa gambar, image yang terhubung ke website tertentu. Jika website menyimpan informasi autentikasi dalam sebuah cookie yang belum expired, maka dengan melakukan klik ke link tersebut akan menyebabkan website diakses menggunakan cookie user yang melakukan klik. Dengan kata lain, penyerang menipu browser user untuk mengirimkan HTTP request ke website target. Yang ketiga ada SQL injection. SQL injection adalah sebuah langkah injeksi kode terhadap celah keamanan database sebuah aplikasi atau website. Umumnya hacker menggunakan perintah atau query SQL dengan tools tertentu untuk mengakses database. Injeksi kode yang dilakukan membuat mereka dapat masuk tanpa proses autentikasi. Dan setelah berhasil, hacker bebas untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data pada website. Yang kedua yakni layer presentation, yang berfungsi untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Untuk jenis serangan ada SSL hijacking, yakni ketika pelaku memberikan kunci autentikasi palsu pada korban saat korban melakukan TCP ke suatu website. Hal ini akan membuat pelaku dapat mengontrol seluruh aktivitas korban selama berinteraksi dengan website tersebut. Yang kedua ada SSL stripping. Serangan MITM jenis ini akan menurunkan koneksi HTTPS ke HTTP dengan cara mencegat autentikasi TLS yang dikirim dari situs web kepada korban. Sebagai gantinya, pelaku akan mengirimkan versi situs web yang tidak terenkripsi sambil mempertahankan sesi aman dengan situs web. Dengan begitu, seluruh aktivitas pelaku di situs web tersebut dapat dilihat oleh pelaku. Yang ketiga ada layer session, yakni membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Untuk jenis serangan ada DNS poisoning, atau juga dinamakan DNS cache poisoning. Adalah sebuah cara yang digunakan untuk menembus pertahanan ke sebuah sistem dengan cara memasukkan alamat IP yang salah yang berkaitan dengan host, dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket agar tidak sampai ke tujuan sebenarnya. Dua ada session hijacking, adalah kejahatan cyber berupa pengambilan kendali session milik user lain. Aksi ini dilancarkan setelah pelaku atau hacker berhasil mendapatkan autentikasi session ID dari data yang tersimpan pada cookie. Selama sesi berlangsung, hacker memiliki kewenangan memegang kendali atas session yang telah dibajak. Session hijacking juga dikenal sebagai peretasan TCP session, di mana aksi ini dilakukan dengan metode menyamar sebagai user berwenang untuk mendapatkan session ID secara diam-diam. Dan jika session ID berhasil didapatkan, maka hacker akan memiliki akses dan wewenang yang sesuai dengan perizinan user tersebut di jaringan. 4 ada layer transport, untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. TCP sequence prediction attack adalah salah satu bentuk serangan yang dimana
TCP sequence prediction ini untuk memprediksi nomor urut yang digunakan untuk mengidentifikasi paket dalam koneksi TCP yang dapat digunakan untuk memasukkan paket. Penyerang berharap dapat menembak dengan benar nomor urut yang akan digunakan oleh host atau pengirim. Jika mereka dapat melakukan ini, mereka akan dapat mengirim paket palsu ke host penerima yang tampaknya berasal dari host pengirim. Meskipun paket palsu memungkinkan meskipun paket palsu mungkin sebenarnya berasal dari host ketiga yang dikendalikan oleh penyerang. Yang kedua ada OTP flooding. Ini merupakan jenis serangan penolakan layanan di mana sejumlah besar paket user datagram protokol atau UDP dikirim ke server yang ditargetkan dengan tujuan melebihi kemampuan perangkat untuk memproses dan merespon. Firewall yang melindungi server yang ditargetkan juga dapat habis karena banjir UDP yang mengakibatkan penolakan layanan terhadap lalu lintas yang sah. 5. Ada layar network untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Untuk jenis serangan ada DOS atau Denial of Service. Serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditarikan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Untuk serangan kedua ada MITM atau Man in the Middle Attack atau yang dikenal MITM adalah salah satu jenis cyber attack yang menyusup ke dalam jaringan dan menyadap komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan web server tujuan. MITM juga dapat menyamar sebagai jaringan asli dan membuat korban seolah-olah berada di jaringan yang benar sehingga tanpa sadar telah menjadi korban. Biasanya pelaku akan membuat jaringan WiFi palsu yang mirip dengan WiFi asli untuk mengelabui penggunanya. Keenam ada layer data link, yakni untuk menambahkan MAC address pada paket. Untuk serangannya ada ARP poisoning, yakni merupakan teknik yang biasanya digunakan untuk menyerang sebuah jaringan. Teknik ini memanipulasi tabel ARP dengan cara mengirimkan paket ARP palsu ke jaringan sehingga isi tabel ARP tertimpa dengan ARP palsu yang dikirimkan oleh penyerang. Kedua ada spanning tree attack atau skenario spanning tree attack protokol merupakan jenis serangan yang dilakukan dengan cara mengubah nilai bridge ID terendah pada sebuah switch agar attacker dapat mengambil akses melalui root bridge. Yang ketujuh ada layer physical, yang ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Untuk serangannya ada wiretapping. Ini adalah teknik mengamati dan menganalisa aliran data dalam jaringan dalam mode aktif atau pasif. Serangan tersebut dapat melakukan serangan denial of service dengan melakukan penyadapan. Kedua ada serangan bluejacking. Ini adalah jenis serangan yang mengirimkan pesan yang tidak diinginkan ke perangkat berkemampuan Bluetooth di wilayah tertentu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.